Raja bersekutu dengan Ratu Ular Pantai Selatan. Prabu Surya Wicaksana dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang tangguh, tetapi juga sebagai raja yang tamak, selalu ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Ia memerintah di salah satu kerajaan kuno di Jawa. Tidak ada satu kerajaan pun yang dapat menandingi keinginannya untuk menguasai lebih banyak tanah, harta, dan rakyat. Setiap sudut istana memancarkan kemewahan, langit-langit istana dipenuhi lukisan indah dan dinding-dinding berhiaskan emas serta permata. Kegemilangan ini adalah bukti dari kampanye-kampanye militer yang telah dijalani sang raja. Namun, di luar istana, ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga mulai terasa. Mereka bersatu, berkomplot untuk menghancurkan kejayaan Surya Wicaksana. Sebuah perang besar tampak di depan mata, dan meski kekuatan militer sang raja besar, jumlah musuh yang terus bertambah menimbulkan kekhawatiran di dalam dirinya. Di dalam hati raja, ada keraguan yang mulai tumbuh, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik sorot mata yang selalu tegas. Setiap malam, dia menatap keluar dari balkon istana, melihat ke arah perbatasan kerajaannya yang jauh, bertanya-tanya apakah kekuasaannya akan bertahan lama. Perang yang mendekat membuatnya gelisah. Meski pasukan perangnya banyak, musuh yang datang lebih tangguh dan bersatu dengan tujuan yang sama, menaklukkan kerajaannya. Saat perang semakin dekat dan situasi semakin genting, Prabu Surya Wicaksana merasa harus mencari jalan keluar yang lebih dari sekadar kekuatan militer biasa. Dalam pencariannya, ia mendengar legenda tentang Ratu Ular di Pantai Selatan, penguasa lautan yang memiliki kekuatan gaib besar. Menurut legenda yang turun-temurun, siapapun yang bisa membuat perjanjian dengan sang ratu akan mendapatkan kekuatan tak terbatas, cukup untuk menaklukkan seluruh musuh yang datang. Tanpa ragu, Prabu Surya Wicaksana mulai merencanakan perjalanannya ke pesisir selatan, tempat di mana mitos mengatakan Ratu Laut itu tinggal. Ia menyuruh orang-orangnya mengumpulkan sesaji yang besar, berupa emas, permata, dan kemenyan. Meski para penasihat kerajaannya memperingatkan bahwa bermain dengan kekuatan gaib bisa membawa bencana, sang raja tidak menggubris. Dia yakin bahwa perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kerajaannya dan memperluas kekuasaannya lebih jauh lagi. Pada suatu malam, di saat bulan purnama bersinar terang di atas laut, Prabu Surya Wicaksana berangkat ke Pantai Selatan. Pantai diterangi sinar bulan perak, angin kencang dan suara debur ombak yang memecah pantai selatan menjadi saksi bisu dari sebuah ritual penuh misteri. Dengan membawa sesaji berupa emas, permata, dan kemenyan, sang raja berdiri di tepi tebing curam, memandangi laut yang gelap dan bergelombang. Ritual dilakukan dengan penuh kehikmatan, diiringi oleh mantra kuno yang hanya dikenal oleh sedikit orang. Sang raja berharap dapat memanggil Ratu Pantai Selatan, sosok mitos yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Setelah beberapa saat, laut yang sebelumnya beringas tiba-tiba menjadi tenang. Kabut tipis mulai muncul dari permukaan air, diiringi oleh aroma garam yang kian tajam. Dari dalam kedalaman laut yang tenang, muncul sosok wanita anggun. Kulitnya pucat bagai bulan, gaunnya menjuntai seperti bagian dari lautan itu sendiri, dan matanya yang dalam memancarkan kekuatan mistis yang membuat jantung sang raja berdebar. Sang Ratu Pantai Selatan muncul dengan wujud yang anggun, namun ada sesuatu yang menyeramkan dalam kehadirannya. "Apa yang kau inginkan dari lautku, Raja?" tanya sang ratu dengan suara yang lembut namun penuh kuasa, seperti angin yang berdesir di malam hari. Prabu Surya Wicaksana menegakkan diri dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku adalah raja yang kuat, tetapi ancaman dari musuh-musuhku terus bertambah. Aku ingin kekuatan yang lebih besar untuk memperluas kerajaanku, dan menaklukkan semua musuh yang berani mengancam kedudukanku." Ratu Pantai Selatan tersenyum samar, namun ada kilatan tajam dalam sorot matanya. "Kekuatan besar datang dengan harga yang besar," katanya. "Aku bisa memberimu kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Namun, kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu." Sang raja yang dipenuhi ambisi tidak menyadari tanda-tanda bahaya. "Apa yang kau inginkan dariku, Ratu?" tanyanya dengan suara tegas. Sang ratu mendekat, membiarkan aura dingin melingkupi raja. "Putra sulungmu," jawabnya dengan tenang. "Saat waktunya tiba, aku menginginkannya sebagai tumbal. Sebagai gantinya, kau akan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi, cukup untuk menghancurkan semua musuhmu dan memperluas kekuasaanmu sejauh mata memandang." Raja terdiam sejenak, memikirkan tawaran tersebut. Ia belum memiliki putra, bagaimana nanti ia harus mengorbankan putra sulungnya. Namun,
Ambisinya yang besar membuat Prabu Surya Wicaksana mengabaikan ikatan darah itu. "Aku setuju," jawabnya cepat, tanpa keraguan sedikitpun. Sang ratu kembali tersenyum, kali ini dengan tatapan yang seakan menyimpan rahasia gelap. "Ingatlah, Raja, perjanjian ini tak dapat dipatahkan. Ketika waktunya tiba, aku akan menagih janjimu," ujarnya sebelum tubuhnya menghilang perlahan ke dalam lautan, bersama dengan kabut yang menyelimuti malam. Setelah perjanjian dengan Ratu Ular Pantai Selatan, kekuasaan Prabu Surya Wicaksana segera bangkit dengan cepat. Kekuatan gaib yang diberikan oleh sang ratu menyelimuti kerajaannya, melindunginya dari segala ancaman. Serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang selama ini mengancam mulai memudar di hadapan kekuatan gaib yang tidak terlihat namun terasa sangat nyata. Para prajurit kerajaan berjuang dengan keberanian luar biasa, seolah-olah mereka tidak mengenal rasa takut. Bahkan dalam pertempuran paling sengit, tentara musuh dilanda kekacauan dan ketakutan, seakan-akan alam sendiri berpihak pada sang raja. Kabar tentang kemenangan demi kemenangan Prabu Surya Wicaksana menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Nusantara. Dari perbatasan timur hingga ke ujung barat, kerajaan-kerajaan kecil yang dulu menentangnya kini tunduk. Mereka mengakui kehebatan sang raja yang tak terkalahkan. Kekuasaan Prabu Surya Wicaksana meluas hingga tak terbayangkan sebelumnya, dan dengan setiap kemenangan, sang raja semakin dipuja oleh rakyatnya. Di seluruh negeri, orang-orang memandangnya sebagai raja yang diberkati oleh para dewa. Istana kerajaan dipenuhi oleh harta rampasan dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan, emas, perhiasan, dan benda-benda berharga memenuhi setiap sudut aula istana yang megah. Para bangsawan dan pejabat kerajaan memuji kebesaran Prabu Surya Wicaksana, menyebutnya sebagai raja yang dikaruniai kekuatan gaib. Namun, di balik semua kemenangan itu, beberapa penasihat spiritual kerajaan mulai merasakan kegelisahan. Mereka tahu bahwa kekuatan yang diperoleh sang raja tidak datang tanpa konsekuensi. Dalam hati mereka, tersimpan peringatan yang berat, bahwa perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan bukanlah perjanjian yang bisa dilanggar tanpa akibat. Sang ratu telah memberikan kekuatan besar, tetapi harga yang harus dibayar juga sangat besar. Penasihat-penasihat spiritual ini pun mendekati sang raja di aula istananya yang megah. Dengan hati-hati, mereka mencoba mengingatkan Prabu Surya Wicaksana tentang bahaya yang mengintai di balik perjanjian tersebut. "Paduka," ujar seorang pendeta tua dengan suara penuh kehati-hatian, "kemenangan ini memang luar biasa, tetapi kita tidak boleh melupakan perjanjian gaib yang Paduka buat dengan Ratu Pantai Selatan. Ingatlah bahwa kekuatan sebesar ini tidak datang tanpa harga." Putra sulung Paduka. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, sang raja memotong pembicaraannya dengan tangan yang terangkat penuh keangkuhan. Matanya menyipit dengan sorot arogansi. "Apa yang kau khawatirkan, pendeta tua?" kata Prabu Surya dengan suara tegas. "Aku adalah penguasa terkuat di seluruh Nusantara. Tidak ada satupun kerajaan yang bisa menandingi kekuatanku. Ratu Pantai Selatan memberikan apa yang kubutuhkan, dan dengan kekuatan ini, aku akan menguasai lebih banyak lagi. Jangan bicara omong kosong tentang tumbal dan kesepakatan gaib. Aku yang memegang kendali di sini." Pendeta tua itu terdiam, tahu bahwa sang raja tidak akan mendengarkannya. Dia hanya bisa mengangguk pelan, sementara dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang semakin membesar. Prabu Surya Wicaksana telah menjadi terlalu yakin akan kekuatannya sendiri, dan itu mungkin akan menjadi kejatuhannya. Waktu berlalu, dan kemenangan terus diraih. Namun, semakin besar kekuasaan Prabu Surya, semakin besar juga kesombongannya. Ia mulai mengabaikan semua nasihat bijak yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Rakyat memuja dan menghormatinya, tetapi di balik segala kegemilangan, bahaya yang pernah diperingatkan oleh para penasihat spiritual semakin mendekat. Raja yang merasa tak terkalahkan itu tidak menyadari bahwa perjanjian gaib yang dia buat akan segera menuntut harga yang mengerikan, harga yang akan membawa kehancuran, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi kerajaannya. Sang raja hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Dalam istananya yang megah, di tengah segala kemakmuran, lahirlah putra sulung yang sangat dinanti, Pangeran Arya Wicaksana. Kelahiran sang pangeran disambut dengan perayaan besar-besaran di seluruh kerajaan. Prabu Surya dan permaisurinya, sang Ratu Ratih, penuh kebahagiaan melihat anak mereka tumbuh menjadi pemuda gagah yang tampan dan berbakat. Arya memiliki karisma dan kehebatan yang membuat seluruh kerajaan memandangnya sebagai penerus tahta yang ideal. Namun, di balik kegembiraan itu,
ada bayang-bayang gelap yang hanya diketahui oleh Prabu Surya Wicaksana. Sang Raja selalu dihantui oleh ingatan akan perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan, janji yang mengikat nyawa putra sulungnya sebagai tumbal. Meskipun ia mencoba mengabaikan peringatan-peringatan dari para penasihatnya, hati kecilnya tak pernah benar-benar bebas dari ketakutan akan hari di mana Sang Ratu akan datang untuk menagih janjinya. Sang Ratu Ratih, permaisuri yang bijak dan penuh cinta, tidak pernah mengetahui perjanjian gelap yang suaminya buat sebelum kelahiran putra mereka. Ia hanya melihat suaminya sebagai raja yang bijaksana dan kuat, tanpa menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki kerajaan mereka dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Setiap kali ia menatap putra mereka, Arya, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan dan cinta. Sang pangeran tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa, pandai dalam seni perang, politik, dan dihormati oleh rakyat. Seluruh istana memujinya, dan tidak ada keraguan bahwa suatu hari ia akan menjadi raja yang hebat. Namun, di tahun ke-18 sejak kelahiran Arya, malam yang ditakuti oleh Prabu Surya Wicaksana akhirnya tiba. Saat bulan purnama kembali menyinari laut yang tenang, Prabu Surya merasakan kegelisahan yang luar biasa. Hari penagihan janji sudah di depan mata. Menurut perjanjian, malam itu adalah saat di mana ia harus menyerahkan putra sulungnya kepada Ratu Pantai Selatan. Di ruang rahasia istana, Prabu Surya memutuskan untuk menghindari takdir yang mengerikan itu. Ia tak akan menyerahkan putra sulungnya, satu-satunya penerus yang ia banggakan. Tidak mungkin, dengan kesombongannya, sang raja berpikir bahwa kekuatan yang ia dapatkan dari perjanjian selama bertahun-tahun dapat digunakannya untuk melawan takdir. Aku adalah raja terkuat, takdirku adalah aku yang menentukan. Pikirnya penuh keyakinan. Ia mengumpulkan penasihat sihir terhebat dari seluruh penjuru negeri, para tabib spiritual, dan panglima perang terbaik. Mereka merancang rencana untuk melawan kuasa Ratu Pantai Selatan. Sang raja mengerahkan pasukannya, memasang penjagaan ketat di sekeliling istana, dan mempersiapkan kekuatan sihir untuk melawan Ratu Lautan. Ia percaya bahwa dengan kekuatan ini, ia dapat melanggar kesepakatan dan menolak takdir yang telah ditetapkan. Pada malam purnama, ketika laut di pantai selatan mulai bergemuruh, Prabu Surya berdiri di ruang singgasana dengan sorot mata penuh keyakinan. Di luar istana, lautan yang tenang mulai berubah menjadi badai. Gelombang besar menghantam pantai, sementara angin dingin membawa bisikan-bisikan dari kedalaman lautan. Para prajurit yang berjaga di tepi pantai mulai merasakan ketakutan yang tak mereka pahami. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan raksasa di tengah badai, bergerak mendekat ke arah istana. Namun, Prabu Surya mengabaikan semua pertanda itu. Dia memerintahkan para penasihat sihir untuk memulai ritual pelindung. Kekuatan gaib diaktifkan di sekeliling istana, menciptakan penghalang yang diyakini tak tertembus. Sang raja yakin bahwa dengan kekuatan yang dia miliki, Ratu Pantai Selatan tidak akan bisa menyentuh keluarganya. Tepat di tengah malam, sebuah suara gaib terdengar, menggema di seluruh istana. Suara lembut namun penuh kuasa itu datang dari kedalaman laut, dari Sang Ratu Pantai Selatan yang menagih janji yang telah dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Waktunya tiba, Raja, serahkan apa yang telah kau janjikan. Prabu Surya mengangkat tangannya dengan angkuh. Aku tidak akan menyerahkan putraku, serunya dengan penuh percaya diri. Aku telah menjadi raja terkuat di seluruh negeri ini, dan aku takkan tunduk pada makhluk sepertimu. Namun, di tengah kesombongan sang raja, badai semakin besar. Laut seolah menjadi makhluk hidup yang marah, menghantam daratan dengan kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Gelombang raksasa naik dari laut, membentuk siluet ular besar yang menjulang tinggi di atas istana. Ratu Pantai Selatan telah datang untuk menagih janjinya, dan tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghentikannya. Ketika sang ular gaib meluncur dengan cepat ke arah istana, Prabu Surya menyadari bahwa kekuatan yang ia percayai tidak cukup untuk melawan kekuatan alam dan roh. Pasukan yang ia kirimkan berlarian ketakutan, dan sihir pelindung yang ia andalkan hancur dalam sekejap. Perjanjian yang telah dilanggar tidak bisa dihindari, dan akibat dari pelanggaran ini akan segera menghancurkan segalanya. Malam itu, langit di atas istana Prabu Surya Wicaksana dipenuhi awan kelam. Angin dingin dari laut menggetarkan seluruh wilayah kerajaan. Gemuruh ombak yang menghantam daratan terdengar mengancam, dan badai tak terbendung mengamuk seolah ingin menghancurkan segalanya. Sang raja, dengan kekuatan yang dahulu ia anggap tak tertandingi, kini berdiri di ambang keputusasaan. Ular raksasa, perwujudan amarah Ratu Pantai Selatan,
semakin mendekat, siap menuntut apa yang telah dijanjikan. Prabu Surya tak mau menyerah begitu saja. Para dukun mulai melakukan ritual-ritual kuno, memanggil kekuatan dari dunia lain untuk melawan kekuatan gaib Ratu Ular Pantai Selatan. Mantra-mantra bergema di udara, namun semua itu sia-sia. Setiap kali mereka mencoba mengusir ular raksasa, kekuatan gaib yang mereka lepaskan seolah ditelan oleh badai yang mengamuk. Prajurit-prajurit elit pun dikerahkan untuk menyerang sosok ular yang menjulang tinggi di cakrawala, namun senjata mereka tak berdaya melawan makhluk supernatural itu. Panah dan pedang hanya menembus udara kosong, seakan ular tersebut hanyalah bayangan, tapi kehadirannya begitu nyata, menghancurkan setiap langkah yang mereka ambil. Sementara itu, di dalam istana, suasana menjadi semakin mencekam. Ratu Rati, yang selama ini tidak tahu menahu tentang perjanjian mengerikan suaminya, mulai merasakan ada yang tidak beres. Setelah mendengar desas-desus dari para pelayan yang ketakutan dan melihat kegelisahan sang raja, ia akhirnya memaksa Prabu Surya mengungkap kebenaran. Dalam tangisan putus asa, Ratu Rati mengetahui bahwa suaminya telah membuat perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan. Mereka mendapatkan kekuatan besar dengan harga nyawa putra sulung mereka. Ratu Rati merasa hatinya hancur. Ia tak menyangka bahwa suaminya, yang selama ini ia percayai, telah menjual nyawa anak mereka untuk memperluas kekuasaannya. Perasaan marah dan rasa bersalah membebani dirinya. Bagaimana ia bisa membiarkan ini terjadi tanpa menyadarinya? Bagaimana seorang ayah bisa mengorbankan anaknya sendiri demi ambisi? Di tengah keputusasaan, Ratu Rati memutuskan bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindungi putranya. Sementara itu, di kamarnya, Pangeran Arya Wicaksana, sang putra sulung, mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia sering mengalami mimpi buruk tentang laut dan ular besar yang selalu menghampirinya. Kini, ia merasa ada kekuatan asing yang perlahan-lahan merasuk ke dalam tubuh dan pikirannya. Tubuhnya mulai terasa berat, seperti ada beban gaib yang menahannya. Suatu malam, dalam kondisi setengah sadar, ia melihat bayangan ular besar melilit tubuhnya, membisikkan kata-kata aneh ke dalam telinganya. Arya menyadari bahwa nasibnya telah ditentukan sejak ia lahir. Akulah tumbal yang dijanjikan, pikirnya dengan hati yang hancur. Ia menyadari bahwa roh ular telah merasuki tubuhnya, dan ia adalah bagian dari perjanjian yang tak bisa ia hindari. Dalam sekejap, Arya bisa merasakan bahwa kekuatan ular itu semakin menguasai dirinya. Ketika ia menatap bayangannya di cermin, ia melihat pantulan matanya yang berubah menjadi merah seperti mata ular. Tubuhnya terasa semakin dingin, dan ia mendengar bisikan gaib yang memerintahkannya untuk menyerahkan diri pada takdir. Di tengah kekacauan ini, Arya bergegas menemui ayahnya. Ketika ia memasuki aula istana, ia melihat Prabu Surya sedang panik, mencoba segala cara untuk menghentikan kekuatan Ratu Pantai Selatan. Dengan tenang tapi penuh rasa sakit, Arya mengungkapkan apa yang telah terjadi padanya. "Ayah," katanya, "aku tahu kebenarannya. Aku tahu bahwa aku adalah tumbal yang dijanjikan. Roh ular telah merasukiku. Takdirku sudah ditentukan." Prabu Surya tertegun. Ia melihat anaknya, pewaris yang ia banggakan, kini menjadi korban dari keserakahannya. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu dalam hati sang raja. Ia mencoba menyangkal kenyataan itu, namun ketika ia menatap mata putranya, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Arya benar. Sang pangeran telah dirasuki roh ular, dan semakin lama kekuatan gaib itu akan menghabisi dirinya. Arya, meskipun dilanda rasa takut, tetap tegar. "Ayah, aku tidak bisa melarikan diri dari ini," katanya dengan suara pelan tapi penuh keteguhan. "Ratu Pantai Selatan akan datang untuk menagih janjimu. Aku sudah tahu takdirku, tapi aku tak ingin melihat kerajaan ini hancur. Kau harus menghentikannya, meski itu berarti mengorbankan aku." Prabu Surya, yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada kekuatan duniawi atau gaib yang bisa menyelamatkan anaknya. Penyesalan yang mendalam menyelimuti dirinya, namun ia juga tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Ia harus memutuskan apakah akan mengorbankan putranya atau terus mencoba melawan kekuatan gaib yang jauh lebih besar dari dirinya. Di luar, badai semakin besar. Gelombang dan angin semakin liar, dan bayangan ular besar itu semakin dekat. Ratu Pantai Selatan menunggu dengan sabar untuk menagih apa yang telah dijanjikan. Waktu semakin menipis, dan sang raja harus menghadapi pilihan terberat dalam hidupnya, mengorbankan putra yang sangat ia cintai atau menghadapi kehancuran kerajaannya. Di tepi istana,
Gelombang laut yang bergelora semakin mendekat, seolah-olah membawa amarah Ratu Pantai Selatan. Ular raksasa, perwujudan dari kekuatan gaib yang dulu memberikan kekuasaan pada Prabu Surya Wicaksana, telah mencapai gerbang istana. Sosoknya menjulang tinggi, dengan mata merah menyala seperti bara api, memandang raja dan seluruh kerajaan dengan tatapan dingin yang menakutkan. Di tengah kehancuran itu, Pangeran Arya Wicaksana berdiri di hadapan sang raja. Wajahnya penuh ketegasan, namun ada rasa keikhlasan yang mendalam dalam sorot matanya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun hatinya berat. "Ayah," katanya dengan tenang, "aku tahu bahwa ini adalah takdirku. Jika aku melawan, banyak nyawa akan melayang. Kerajaan ini akan hancur, dan semua akan sia-sia. Aku harus menyerahkan diriku." Prabu Surya, yang selama ini dikuasai oleh keserakahan dan ambisi, kini berada di puncak penyesalan. Seluruh kekuasaannya, seluruh kejayaannya, tidak bisa menyelamatkan satu hal terpenting dalam hidupnya, anaknya sendiri. "Tidak, Arya, aku tidak bisa mengorbankanmu," teriak raja dengan penuh kepedihan, namun ia tahu dalam hatinya bahwa tidak ada jalan lain. Arya, dengan keberanian yang luar biasa, melangkah maju. Ia berjalan ke arah ular raksasa yang kini melilit pintu gerbang istana. Setiap langkahnya dipenuhi oleh keteguhan hati, meskipun badai yang mengamuk dan kekuatan gelap yang mengintai membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sang pangeran mengangkat tangannya, menyerahkan dirinya dengan penuh kesadaran. Ia tahu bahwa melawan takdir hanya akan membawa kehancuran lebih besar, dan ia tidak ingin menyaksikan kerajaannya runtuh akibat kesalahan ayahnya. Ular raksasa mendekat, membentangkan tubuhnya yang besar dan melingkari Arya. Mata merahnya memancarkan kebencian dan kekuatan kuno, namun di baliknya ada kepuasan karena tumbal yang dijanjikan akhirnya tiba. Arya memejamkan matanya, bersiap menerima nasibnya. Dalam satu gerakan cepat, tubuhnya dililit oleh ular raksasa itu, namun anehnya, tidak ada rasa sakit. Hanya kegelapan dan ketenangan yang perlahan-lahan menyelimuti dirinya. Saat itulah, suara gaib terdengar dari dalam angin badai, suara Ratu Pantai Selatan. Janji telah dipenuhi, perjanjian telah ditepati. Dengan suara yang bergema di seluruh langit, ular raksasa itu mulai menghilang perlahan, lenyap bersama dengan badai yang melanda. Ombak yang sebelumnya menghancurkan daratan kini mulai surut, dan langit yang penuh petir mulai cerah kembali. Namun, ketika sang ular raksasa hilang, tubuh Pangeran Arya pun ikut lenyap, seakan diserap oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Yang tertinggal hanyalah keheningan yang mencekam di seluruh istana, dan sang raja berdiri terpaku, menyaksikan putranya mengorbankan dirinya demi keselamatan kerajaan. Ketika pagi menjelang, kehancuran yang ditinggalkan oleh badai dan ular raksasa terlihat jelas. Istana megah yang dulu menjadi lambang kejayaan Prabu Surya kini hancur sebagian, dengan reruntuhan di mana-mana. Rakyat yang sebelumnya memuja raja mereka kini hanya bisa diam dalam duka dan ketakutan. Mereka telah selamat, namun dengan harga yang sangat mahal. Di dalam istana, Prabu Surya Wicaksana duduk sendirian di atas singgasananya yang retak. Ratu Rati, yang dilanda kesedihan mendalam atas kehilangan anaknya, tak lagi bisa berkata-kata. Sang raja, yang dulu dipenuhi ambisi, kini diliputi oleh penyesalan yang tak terhingga. Ia telah kehilangan putranya, bukan karena musuh dari luar, tetapi karena kesalahan dan kerakusannya sendiri. Kemenangan yang ia raih dengan bantuan kekuatan gaib kini terasa hampa, karena tidak ada lagi pewaris yang akan melanjutkan tahta dan kejayaan yang ia bangun. Kerajaan yang dulunya penuh dengan kemegahan kini hanyalah bayangan dari kejayaannya. Istana megah yang pernah berdiri kokoh kini sebagian besar telah menjadi reruntuhan, dihantam oleh badai dan kekuatan gaib yang datang bersama ular raksasa. Prabu Surya Wicaksana, yang dulu dipuja dan disegani, sekarang hanya terlihat sebagai sosok rapuh yang ditinggalkan oleh semua orang yang ia sayangi. Kehilangan putra sulungnya, pewaris tahtanya, menjadi pukulan terberat dalam hidupnya. Setiap hari, raja menghabiskan waktunya di tepi pantai selatan, di mana ia pertama kali memanggil Ratu Pantai Selatan dan membuat perjanjian yang membawa petaka. Di sana, ia duduk sendirian, menatap lautan yang tenang namun menyimpan rahasia gelap, tempat di mana kekuatan gaib bersemayam. Wajahnya yang dulu penuh dengan kesombongan kini hanya menyisakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Setiap ombak yang menghantam pantai seperti mengingatkannya pada janji yang dilanggarnya dan harga yang harus ia bayar. Keputusan yang dulu tampak seperti jalan menuju kejayaan kini terbukti sebagai awal dari kehancurannya. Sang raja,
yang mengira bisa melawan takdir dan kekuatan gaib, telah kehilangan segalanya, putranya, kepercayaan rakyatnya, bahkan kewarasannya. Ia kini tak lebih dari seorang pria tua yang tenggelam dalam rasa bersalah, dihantui oleh suara anaknya yang menyerah dengan keberanian untuk menyelamatkan kerajaan. Setiap malam, suara angin yang berdesir di pantai terdengar seperti bisikan gaib, mengingatkan Prabu Surya akan pengorbanan yang sia-sia. Rakyat yang dulu mengeluh-elukan namanya kini berbisik di balik bayang-bayang, membicarakan bagaimana seorang raja yang serakah jatuh dari puncak kejayaannya. Kerajaan yang dulu diperluas dengan bantuan gaib kini berada di ambang kehancuran, tanpa pewaris yang bisa melanjutkan dinasti. Para penasihat spiritual yang pernah memperingatkan sang raja telah lama pergi, meninggalkan istana yang kini sunyi dan hampa. Hanya sisa-sisa kekuasaan yang bertebaran di antara reruntuhan, tidak ada yang tersisa untuk dibanggakan.